kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan bersama-sama di dalam renungan singkat GPT. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan bagi hari ini untuk kesempatan untuk kami bisa kembali belajar firman Tuhan dan menolong kami supaya kami memiliki hati yang senantiasa haus akan firman-Mu. Kami senantiasa mau dipenuhi oleh firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami sementara kami belajar firman pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan membaca dari Ibrani 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Ibrani yang kita baca pada pagi hari ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak mengeraskan hati ketika kita mendengar suara Tuhan atau suara Roh Kudus. Nah, renungan pagi hari ini berjudul bahaya kekerasan hati. Nah, arti kata keras hati ternyata artinya positif, Bapak Ibu Saudara. Untuk kata keras hati di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan keras hati artinya tidak lekas putus asa, tidak berhenti sebelum cita-citanya tercapai. Nah, itu keras hati. Tetapi kata kekerasan hati itu memiliki arti lain, memiliki arti kedegilan hati. Nah, tentunya ayat yang kita baca pada pagi hari ini itu yang dimaksud adalah kekerasan hati, ya, kedegilan hati. Roh Kudus berbicara kepada kita mengenai dosa, mengenai kebenaran, dan mengenai penghukuman. Itu Yohanes katakan. Nah, apabila kita mengabaikan suara Roh Kudus, suara Tuhan, hati kita makin mengeras dan tidak bersedia untuk menyerah, sehingga akhirnya hati kita tidak peka lagi terhadap firman Tuhan dan keinginan Roh Kudus. Orang yang mengeraskan hati walaupun sudah mendengar suara Tuhan, sudah mengerti bahwa dia bersalah, tetap tidak mau bertobat, Saudara. Dia tetap menuruti keinginannya sendiri, melawan kebenaran yang sudah dimengertinya. Nah, orang yang mengeraskan hati, dia akan cepat tumbuh dalam dosa, dalam kehidupannya. Nah, sebab meskipun sudah mengerti, tetapi dia tidak mau taat. Ya, dia tidak mau taat. Hal ini seringkali berawal dari terlalu seringnya menolak mendengarkan firman Tuhan dan taatinya. Malah dia justru melakukan keinginannya yang jahat. Nah, maka Tuhan mengizinkan orang itu mengeraskan hati dan tidak bertobat. Dia kehilangan segala kepekaannya kepada firman Tuhan, kepada keinginan Roh Kudus. Nah, seperti yang terjadi pada waktu Fir'aun, ya. Pada waktu Fir'aun, Tuhan menghendaki bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi Fir'aun sekali mengatakan iya, tetapi berikutnya dia mengatakan tidak. Dan dia tidak mau taat kepada apa yang firman Tuhan katakan, tetapi dia justru mengikuti keinginannya sendiri. Nah, bukan berarti bahwa Tuhan dengan sengaja membiarkan semua orang memiliki kekerasan hati, atau kita bisa berkata bahwa saya memiliki kekerasan hati karena Tuhan yang menghendaki. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat kenyataannya Fir'aun, sebelumnya dia sudah orang yang memiliki kekerasan hati, dan itu semakin hari semakin bertambah sampai pada akhirnya dia pun tidak bisa taat, dia pun tidak bisa mengerti kebenaran, dan pada akhirnya Tuhan izinkan dia mengeraskan hatinya. Nah, seperti halnya Yudas, Bapak Ibu Saudara, orang yang kenal Tuhan, tapi dia mengeraskan hati. Nah, iblis mengisi hatinya dan dosa itu cepat meningkat di dalam dirinya. Nah, pengabdian kepada kebenaran dan kehidupan yang benar tidak menjadi prioritasnya lagi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa berbahaya sekali, ya, berbahaya sekali
orang yang mengeraskan hati. Tuhan berkali-kali mengingatkan, Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara tetapi tidak mengindahkannya, dan ini berbahaya sekali. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak akan terus-menerus menghimbau kita jika kita mengeraskan hati dalam pemberontakan. Jika sudah pada titik akhir, tidak akan bisa kembali lagi, Bapak Ibu Saudara. Seperti pada masa percobaan di padang gurun, di mana nenek moyang bangsa Israel, pada waktu itu mereka mencobai Tuhan dan menguji Tuhan. Sekalipun mereka melihat perbuatan Tuhan 40 tahun lamanya, tetapi Tuhan murka dan berkata, selalu mereka sesat hati dan tidak mengenal jalan Tuhan. Sampai akhirnya mereka tidak diizinkan Tuhan masuk ke tempat perhentian Tuhan. Sekalipun mereka sudah melihat perbuatan Tuhan, tetapi pada akhirnya Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk ke tempat perhentian Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini jika ada di antara kita yang mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hati. Bertobatlah, akui bahwa Yesus adalah Tuhan dan terimalah Dia menjadi juru selamat pribadi. Alami pembaharuan, dilahirkan baru, menerima hati yang baru, hati yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan atau suara Tuhan yang memimpin hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersujud kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami betapa berbahayanya Tuhan sikap hati yang mengeraskan hati, yang tidak mau dengar akan suara Tuhan, bahkan menolak suara Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Roh Kudus senantiasa mengingatkan kepada kami supaya kami menjadi orang yang tidak memiliki hati yang mengeraskan diri, yang tidak mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan kami mau senantiasa dipimpin oleh Tuhan, melalui Tuhan yang berbicara kepada kami, baik melalui firman Tuhan, baik melalui pujian dan apapun yang kami lakukan di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, menyerahkan segenap kehidupan kami dan kegiatan kami sepanjang hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.